Hai Dermatizen, kembali lagi ke Expert Talks by Derma XP. Hari ini saya, Mercy, akan menjadi host di episode ke-9. Nah, hari ini saya sudah ditemani dengan salah satu expert yang akan menemani saya ngobrol nih. Kenalkan, silakan Dokter Dara. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mercy. Ya, selamat siang, Dokter. Nah, Dokter Dara ini juga aktif di Instagram. Kalau misalnya Dermatizen mau follow Instagram Dokter Dara, bisa di-follow. Dokter Dara ini sering post juga edukasi-edukasi terkait dengan skincare dan edukasi-edukasi lain yang terkait dengan kesehatan kulit, Ya, begitu ya Dok ya. betul. Nah, lalu kalau misalnya Dermatizen tertarik mau konsultasi secara offline dengan Dokter Dara, kira-kira harus kemana nih Dok? Ya Betul. bisa. Saya praktek saat ini di Rumah Sakit Maya Pada Kuningan, Oke. di Ciputra Medical Center Siderma Skin Clinic and Aesthetic, dan di AD Skin Clinic. Oke, nah jadi di 3 tempat praktek itu dokter bisa ditemui ya untuk Ya, konsultasi betul. langsung ya. Oke deh. Nah untuk episode kali ini sebenarnya kemarin kita sudah bahas banyak dok terkait dermatitis atopik. Ya. Jadi mungkin sekarang kita akan kulik lebih dalam lagi nih dari pandangan expertnya Dokter Dara gitu. Ya, boleh. Gimana nih dokter? Kira-kira banyak ya dok pengalaman dengan pasien atopik dermatitis ya dok? Ya, jadi dermatitis atopi ini adalah salah satu penyakit yang cukup sering ya, Mercy ya, terjadi di negara kita, di Indonesia pada khususnya, di mana iklim di negara tropis ini kan iklim negara tropis ya. Jadi Indonesia ini kan negara tropis, jadi di mana akhirnya udara antara humid, panas, dingin itu sering sekali akhirnya berubah. Kalau hujan tiba-tiba jadi dingin, terus teriknya sinar matahari. Jadi dermatitis atopi atau mungkin kadang-kadang orang ngomongnya eksim ini sangat banyak kita temukan sehari-hari. Mungkin dari sekitar 1 sampai 20 orang yang kita ketemui, minimal setengahnya bisa akhirnya bermasalah dengan kulitnya ini. Apakah dia atopi ataupun eksim yang lain, tapi akhirnya bisa terjadi akhirnya masalah kulit. Oh, lumayan banyak ya dok. Sebenarnya prevalensinya lumayan juga ya. Banyak prevalensinya cukup banyak. Berarti dokter sendiri ada pengalaman nggak dok dengan dermatitis atopik? Sangat sering, setiap hari saya di rumah sakit pasti 1 di antara 5 juga pasien Satu saya di antara biasanya 5 ada ya. datangnya karena masalah atopi. Oh Kayak gitu. Kira-kira kenapa sih dok yang bisa bikin terjadi dermatitis atopik itu gara-gara apa ya? Oke, jadi kalau Mercy tahu atopi itu terjadi ada beberapa faktor. Salah satunya misalnya faktor genetik, di mana orang tua yang misalnya juga memang ada masalah kulit, misalnya kayak psoriasis atau mereka ada asma, biasanya akhirnya turunannya nih anak-anaknya mereka ini ada dermatitis atopi yang paling sering ini. Nah juga misalnya dengan faktor eksternal, misalnya panasnya terik sinar matahari dan sebagainya, faktor hormonal, dan juga yang terakhir misalnya pemakaian skincare atau alergen apapun dari luar yang akhirnya membuat terjadinya reaksi alergi. Reaksi alergi ya. Berarti kalau misalnya pada dermatitis atopik sendiri, kalau misalnya skincare skin barrier-nya itu gimana ya dok? Ya, jadi dermatitis atopi itu akhirnya rusaknya skin barrier kulit, di mana regenerasi kulit yang mestinya terjadinya secara normal setiap harinya ini tidak seperti orang normal, Mercy. Jadi dengan rusaknya barrier kulit ini akhirnya pertahanan kulit ini menurun, sehingga misalnya terkena alergen sesuatu hal, substance, misalnya pakai lotion yang ada pewanginya bisa menimbulkan akhirnya terjadi reaksi alergi, akhirnya atopinya muncul. Atau misalnya badan yang terlalu capek, daya tahan tubuhnya turun, bisa terjadi akhirnya atopi. Juga misalnya stres juga termasuk salah satu penyebab terjadinya dermatitis atopi ini akhirnya menjadi kambuh. Gitu ya dok ya. Berarti kalau misalnya pasien dengan dermatitis atopik itu kulitnya jadi sangat sensitif begitu ya dok ya? Ya betul. Betul ya, oke. Nah sebenarnya gimana sih dok caranya kita kalau misalnya dermatitis atopik nih kulitnya jadi sensitif, gimana caranya kita tahu nih kita harus pakai produk apa, gimana cara merawatnya gitu, kira-kira gimana dok? Oke. Saya selalu mengatakan begini, jika barrier kulit kita rusak, kita harus memberikan pertama kali produk-produk yang mampu untuk meningkatkan imun dari kulit kita atau menjaga kulit kita ibaratnya dari apapun paparan dari luar. Ya, salah satunya misalnya dengan kita memakai sabun-sabun yang hipoalergenik, terus memakai moisturize yang mengandung ceramide atau juga moisturize hipoalergenik. Nah, hal-hal ini yang perlu memang teman-teman dari Dermatizen ini tahu, bahwa menjaga penyakit dermatitis atopi ini adalah penyakit yang harus kita jaga seumur hidup.
Karena ini merupakan satu penyakit kronis, di mana sangat sering saya ketemu misalnya ada pasien yang bilang, dok saya sudah berobat ke dokter A atau B tapi tidak sembuh. Belum sembuh gitu ya. Lalu kadang-kadang saya bilang ke mereka tuh guru-guru saya, harusnya kamu sebenarnya sembuh. Hanya mungkin kamu mungkin lupa atau edukasi kamu mungkin ada yang kamu lupa tangkap bahwa penyakit ini adalah penyakit yang dapat kambuh-kambuhan seperti itu. Nah, berarti tadi dokter Dara bilang seumur hidup, berarti sebenarnya anak-anak bisa kena juga ya dok, dan dewasa? Dari bayi sampai dewasa bisa terkena dermatitis atopi. Biasanya pada umur tertentu, misalnya pada umur 5 atau 6 tahun, Mercy, kadang-kadang itu imun dari kulitnya ini terbentuk sempurna, atopinya bisa hilang untuk saat. Tapi jika tidak, atopinya ini akan ada seumur hidup. Di sini pentingnya akhirnya kita harus bisa menginformasikan atau mengedukasi ke pasien-pasien yang atopi untuk dapat merawat kesehatan kulitnya ini agar selalu di titik yang sehat. Begitu ya dok. Tapi kalau pada anak-anak sama pada dewasa gejalanya sama ya dok ya? Gejalanya sama, cuman biasanya kalau bayi yang kita ngelihat lebih kita lihat ibaratnya fisiknya, maksudnya klinisnya, misalnya merah di pipi kanan, pipi kiri, atau anak-anak biasanya ada merah-merah di lipatan tangannya atau di lipatan pahanya, lututnya. Nah kalau orang dewasa biasanya gatal-gatalnya ini yang sudah sangat mengganggu sehingga akhirnya aktivitas hidup sehari-harinya terganggu. Oh, berarti quality of life-nya turun gitu ya? Betul. Oke, nah berarti memang kronis, dia menahun, dia tidak bisa sembuh ya dok? Iya. Cuma yang kita bisa lakukan adalah merawat kondisi kita merawatnya sehingga kondisi flare dari dermatitis atopi ini bisa agak kita tekan sehingga tidak sering kambuh. Betul. Nah sekarang nih dok, ngomong-ngomong soal merawat kondisi atopik dermatitis, kira-kira gimana sih dok caranya kita merawat kulit dengan atopik dermatitis? Ya, saya pribadi adalah seorang penderita dermatitis atopi. Jadi saya akhirnya setelah saya menjadi dokter kulit, saya mengerti, kenapa ya kulit saya ini sering gatal atau sering merah di beberapa daerah, misalnya parts di wajah saya. Salah satunya misalnya saya selalu saya mandi dengan memakai sabun-sabun hipoalergenik. Di mana saya merasa bahwa saya harus melindungi kulit saya ini agar tidak terlalu banyak terpapar oleh produk-produk biasanya yang memakai pewangi. Jadi ada beberapa produk misalnya sabun yang ada wangi-wanginya, sabun istri saya nih Mercy. Itu justru kalau saya pakai wangi tapi abis itu gatal. Karena pewanginya itu ya dok ya? Ya mungkin saya alergi terhadap pewangi saya nggak pernah tes. Tapi maksudnya bisa saja itu terjadi. Yang tadi saya bilang dari faktor eksternalnya. Tetapi saya selalu menjaga dengan misalnya sabun-sabun yang hipoalergenik. Lalu saya selalu minimal saya meng-apply moisturize yang mengandung ceramide. Itu setiap malam. Pasti harus. Dan yang terakhir misalnya kalau dia lagi flare ya saya memberikan produk-produk yang menjaga agar flare-nya ini bisa turun. Baik maupun shooting cream, shooting gel atau sampai juga ke topikal steroid atau antibiotik. Berarti sebenarnya pada dasarnya basicnya itu yang penting sabunnya yang benar dulu ya dok ya, hypoallergenic gitu. Betul. Kemudian pakai moisturizernya yang rajin, begitu ya dok. Lalu kalau lagi flare up pakai shooting cream, shooting gel begitu ya. Sebelum kita memakai obat-obatan ya yang mengandung steroid, mungkin sarannya saya selalu karena ini penyakit yang kita harus rawat selama seumur hidup, saya lebih menyarankan kita memakai produk-produk yang bisa kita pakai juga kayak lifetime yang lebih long term seperti itu. Nah, karena tadi ngomong-ngomong soal moisturizer nih dok, kira-kira ada nggak sih dok moisturizer yang khusus untuk AD, apa sih yang kita harus cari gitu dok untuk kulit atopik dermatitis? Oke, jadi mungkin Mercy yang kita pertama kali harus tahu, kita misalnya memilih produk-produk yang mengandung ceramide, juga bisa dikombinasi dengan misalnya ya sekarang banyak produk yang dia kombinasi antara ceramide untuk memperkuat lipid dengan olive oil, di mana kita tahu bahwa olive oil selama ini dari zaman dahulu pun sudah dipakai salah satunya untuk memproteksi kulit. Betul. Dan sekarang kan juga ada teknologi baru ya, skin biomimicking teknologi, di mana teknologi ini dari skincare ini mereka mempunyai kemampuan untuk mengganti lapisan kulit kita yang rusak sehingga akhirnya lapisan kulitnya ini menjadi firm lagi, menjadi sehat lagi, menjadi normal, sehingga akhirnya masalah iritasi atau misalnya atopi ini bisa kita meminimize. Jadi akhirnya maksudnya rusaknya kulit ini kita bisa ibaratnya yang mestinya biasanya setiap bulan kambuh
mungkin menjadi misalnya 2 bulan sekali, jadi 3 betul. bulan ya. Individu orang kan berbeda-beda. Betul. Berarti memang sebenarnya untuk atopic dermatitis sendiri moisturizernya itu lebih baik yang ada ceramide-nya gitu ya, Dok. Betul. Ditambah lagi dengan tadi teknologi yang dokter bilang ya, skin Skin biomimicking teknologi. betul. Oke, begitu. Nah, lalu sebenarnya nih, Dok, kalau misalnya kita lagi beraktivitas nih, misalnya saya lagi di kantor atau lagi di mana, terus saya tiba-tiba nggak sengaja kena alergennya. Kira-kira apa nih, Dok, yang saya harus lakukan pertama kali? Jadi misalnya Mercy sudah menjaga kulit ya, misalnya mandinya memakai sabun yang hipoalergenik, terus juga memakai moisturize. Nah, kalau misalnya flare-nya lagi kambuh, biasanya saran saya sebelum kita memakai misalnya topikal obat ya, steroid, biasanya Mercy juga mungkin bisa memakai seperti soothing gel atau soothing cream, di mana skincare ini adalah untuk menurunkan dulu flare-nya ini agar tidak terlalu mengganggu. Jadi gatalnya turun, merahnya turun. Lalu abis itu kita kembali lagi ke rutinitas kita menjaga untuk menjaga lapisan kulit ini menjadi lebih kuat, lebih sehat. Gitu ya, Dok ya. Berarti untuk pemakaian moisturizer, soothing gel itu sebenarnya nggak ada batasannya, karena ibaratnya kita merawat, kita menjaga. Saya sampai saat ini saya belum pernah mendengar adanya disebutkan bahwa orang yang memakai over moisturize akhirnya menjadi bermasalah. Kecuali misalnya mereka memakai di wajah ya, atau di daerah-daerah misalnya di punggung yang bisa terjadi ibaratnya munculnya penyakit acne vulgaris atau jerawat, mungkin di daerah-daerah itu jangan berlebihan. Tapi untuk orang-orang atopi, jika kita berikan moisturize atau soothing cream atau soothing gel yang untuk menjaga lapisan kulitnya, justru sangat baik. Semakin sering semakin baik, sehingga lapisan kulit ini bisa lebih kuat. Seperti itu. Gitu. Daging banget ya ini diskusinya sama Dokter Dara, semuanya bisa dibahas. Oke, Dokter, mungkin terakhir nih aku mau minta dong untuk dermatizen yang mungkin sedang mengalami kondisi kulit serupa ya, atopic dermatitis. Kira-kira dokter ada tips and trick nggak sih atau saran untuk dermatizen? Oke, jadi buat teman-teman dermatizen yang ada dermatitis atopi atau eksim, mungkin sudah seharusnya kita pertama kali yang kita harus tahu bagaimana cara kita merawat kulit kita. Misalnya dengan yang tadi saya katakan, misalnya kita mandi 2 atau 3 kali satu hari dengan menggunakan sabun-sabun hipoalergenik. Lalu kita juga meng-apply moisturize yang hipoalergenik mengandung ceramide, olive oil, ataupun bahkan dengan teknologi yang baru skin biomimicking ini secara konsisten setiap hari. Bisa pagi dan malam, bisa setiap malam, bisa pagi dan sore. Setelah itu misalnya flare dari atopi ini muncul, sebelum kita memakai obat-obatan topikal, kita mungkin bisa memilih produk-produk soothing cream atau soothing gel untuk menurunkan flare-nya dulu. Nah, setelah misalnya semua ini sudah kita lakukan secara berkala, namun atopinya masih juga berkembang dari moderate menjadi severe, nah di situ mungkin ada baiknya teman-teman dermatizen datang ke dokter-dokter kulit di setempat yang paling dekat dari kalian. Jadi nggak perlu cari yang jauh-jauh ya, Dok, yang dekat-dekat rumah aja. Iya, saya rasa ini sudah menjadi penyakit yang harusnya semua dokter kulit bisa mengobatinya. Bisa ya, Dok ya. Oke, Dok. Nah, gimana nih dermatizen? Pasti udah banyak banget belajar ya dari sharing-sharing di episode ke-9 sama Dokter Dara. Nah, untuk conclusionnya mungkin saya mohon izin ulang sedikit ya, Dok ya. Nah, untuk atopic dermatitis ini merupakan penyakit kronis yang sifatnya menahun. Dan dia karena tidak rusaknya bisa skin barrier kulit. Karena rusaknya skin barrier kulit, betul. Dan dia tidak bisa sembuh, tapi kita bisa rawat ya, Dok ya. Betul. Untuk menaikkan quality of life tadi, kita Dok, bisa merawat untuk lebih sering sehatnya daripada kambuhnya. Gitu. Jadi kita usahakanlah itu yang lebih sering sehatnya daripada sakitnya gitu ya. Kemudian untuk gejala-gejala AD tadi salah satunya kulitnya menjadi kering dan sensitif. Kering, kulitnya merah, terus menjadi gampang gatal, atau kadang-kadang dari gatal pun karena iritasinya itu akhirnya timbul rasa panas atau perih. Nah, itu harus sebaiknya kita sudah mulai banyak mencari tahu tentang bagaimana cara merawat dermatitis atopi. Oke, berarti kalau udah muncul gejala-gejala seperti itu mulai nih, kayaknya harus konsultasi ke dokter nih gitu ya, Dok ya. Atau bisa yang kayak tadi saya bilang, kita bisa mulai, akhirnya teman-teman mungkin bisa mulai dengan misalnya memakai sabun dan moisturize yang hipoalergenik dan soothing cream atau soothing gel yang hipoalergenik. Baik, Dokter. Nah, untuk merawat kulit AD sendiri berarti konsistensi is key ya, Dok ya? Betul, disiplin. Karena
kalau dari si penderita dermatitis atopi ini tidak konsisten, akhirnya timbul rasa seperti rasa jenuh. Nah, psikis yang menyebabkan rasa jenuh ini dapat memperparah dermatitis atopi itu gitu. Jadi pentingnya kita menyadari begitu, kalau saya pengidap misalnya dermatitis atopi, saya ada dermatitis atopi, penting untuk kita memberikan edukasi ke teman-teman kita atau ke pasien agar bisa merawatnya ini sama seperti gosok gigi. Mercy mungkin dulu waktu mau pergi ngedate kalau nggak gosok gigi kan nggak enak. Begitu juga dengan orang atopi, kalau dia tidak memakai moisturize dengan sabun yang hipoalergenik untuk menjaga kulitnya, harusnya di psikisnya dia menjaga bahwa berarti saya belum merawat diri saya hari ini. Itu. Berarti benar ya, konsistensi is key, tidak boleh lupa pakai moisturizer, pakai sabun yang hipoalergenik, dan cari yang skin biomimicking technology ya dok. Ya itu lebih bagus lagi karena akhirnya memperbaiki struktur kulitnya, bukan hanya melindungi dari luar tapi dari dalamnya juga diperbaiki lapisan kulitnya. Oke, thank you so much Dokter Dara. Sama-sama, merci, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, pasti bermanfaat banget dok. Thank you banget udah mampir dan udah mau berdialog di sini. Oke, Dermatizen, jangan lupa subscribe, like, dan share video kita. Kemudian jangan lupa follow sosial media kita di bawah ini. Sampai jumpa di Expert Talk selanjutnya. Thank you.